Pertama yang kita siapkan adalah 3K, Pak. Kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas. Yang kedua kita siapkan adalah lahan. Yang ketiga adalah air. Bicara tanaman hortikultura, apapun tanaman yang kita tanam adalah makhluk hidup. Kira betul, Pak? Jadi kita harus punya 3M, Pak, untuk pedomannya. Kira betul? 3M nopo? Melihat, memahami, melaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim, berkumpul bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat dan suatu halangan apapun. Bapak-bapak sekalian, pertama saya ucapkan terima kasih sekali atas undangan jenengan. Yang jelas pada malam hari ini kita kontennya adalah belajar dan terus belajar. Kita sebagai petani banyak sekali keluh kesah, banyak sekali kesalahan, kekurangan atau kegagalan di mana yang pernah kita alami bersama-sama. Kena betul. Apalagi kegagalan harga. Kena betul. Tandurannya apik pas dilarang guna apik. Tandurannya apik pas negara elek. Gini ngerasake, gitu betul. Tanduran apik regone elek, ya sing ora dikarepe. Gitu betul. Nah, sekarang gini aja, kalau kita bicara masalah tanaman cabai, tadi sudah disampaikan atau tanaman yang lain, maka nanti kita sering-sering kita buka diskusi. Pada malam hari ini kita buka diskusi, karena konteks pada malam hari ini adalah belajar dan terus belajar. Tapi dari ini saya Pak. Mas saya pakai bahasa Indonesia karena kalau saya pakai bahasa Jawa bahasanya nggak jelas, amburadul karena saya asli orang Apak tapi istri saya orang Sleman, nanti kalau dicampur orang Gendang-gendang, betul Pak? Orang Apak orang Kepenak. Ya, orang Apak orang Kepenak, itu betul Pak? Malu juru Pak. Sekarang kita santai aja jangan terlalu tegang, jangan terlalu formal, santai mon kebetulan tadi juga ada dari perwakilan dari UPT Pak siapa tadi saya juga lupa, Pak Wahyu juga dari UPT Saya kalau biasanya di mana-mana kalau mengisi ada UPT, ada PPL saya grogi Pak, karena saya petani. Betul. Kalau Mas Awa kan petugas dari perusahaan, kalau saya petani Pak. Murni saya petani Pak. Tapi oke, kita pada malam hari ini kita berbagi kita sharing. Kalau bicara petani, pertama yang kita siapkan adalah 3K Pak. Betul. Kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas. Itu pedoman pertama untuk petani. Kira betul. Kadang apa Pak? Kita nanam dibiarkan, ketika harga naik nembe kesusu, nembe buru-buru dirawat, berikut tandurannya regane lagi larang, lagi apik. Tapi nek regane murah lelah ora luweh. Kira betul. Pertama yang kita siapkan adalah 3K Pak. Kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas. Yang kedua kita siapkan adalah lahan. Yang ketiga adalah air. Kira betul. Itu jelas Pak. Jangan semua saya yakin lah. Jangan semua sudah punya lahan. Kalau kondisi air mohon maaf saya nggak tahu karena masing-masing wilayah kita beda-beda. Kalau bicara tanaman adalah bicara makhluk hidup Pak. Kira betul. Terserah jangan mau nanam cabai, nanam timun, semoko dan lain sebagainya. Bicara tanaman hortikultura, apapun tanaman yang kita tanam adalah makhluk hidup. Kira betul Pak. Jadi kita harus punya 3M Pak untuk pedomannya. Kira betul. 3M nopo? Melihat, memahami, melaksanakan. Kira betul Pak. Ojo dumeh kena patek nembe disemprot. Kira betul. Ojo dumeh ana serangan lalat-buan nembe disemprot. Kira betul. Itu biasanya itu nanti yang PT mungkin lebih tahu Kalau saya kan petani Pak, belajar dan terus belajar Pak. Konteks berhasil petani adalah yang pertama, kita belajar olah lahan Pak. Yang pertama. Yang kedua adalah pilihlah benih yang paling bagus. Kira betul. Yang ketiga adalah perawatan. Yang keempat adalah manajemen. Biasanya petani sering melupakan bicara manajemen. Kira betul. Ngertinya olah tanah, nandur, dirawat. Ini alhamdulillah
nandur awet cici nandur kabeh, pasti harganya anjlok. Disitulah. Jangan sekali kita menyalahkan siapapun Pak. Biasanya sing disalahke pemerintah, ngene mboten. Nek regane larang sidak pasar, nek regane murah leleh ora luweh. Ngene mboten. Kita tidak mau menyalahkan diri kita sendiri, tapi yang sering disalahkan pasti orang lain. Ngene mboten. Udah jelas. Yang namanya antraknos ketika kita buang di sembarang tempat, penularannya, ngene mboten. Perkembangbiaknya itu sangat luar biasa. Karena apa Pak? Itu jamur patogen. Udah tahu itu. Tapi nyatanya ya nyun sewunya, mesti disalahkan tonggone. Kowe nek buang pathek ning kali, padahal kali ini tak jupuk tak nyemprot. Ngene mboten? Biasa itu. Dimanapun saya ketemu di Batang, di Magelang, di Jawa Tengah, dimanapun, kalau saya setiap ketemu dengan petani, dia merasa dirinya paling benar melindungi diri kita sendiri. Ngene mboten? Sing disalahkan mesti wong liya. Ngene mboten? Kowe nek ngabret gasik, aku tekone awan yo mrite mencrong ning tanduranku kabeh. Ngene mboten? Nah, itu biasanya kalau petani pangan. Padi, ngene mboten, Pak? Yang pertama kita bicara masalah olah lahan, Pak. Indonesia ada 2 musim. Ngene mboten? Kemarau dan hujan. Yang namanya 2 musim itu kita harus bersyukur, Pak. Alhamdulillah. Itu berkah dari Allah, berkah dari Tuhan. Ngene mboten? Ojo nek awak nek kemarau sambat mergo ana banyu, nek musim penghujan sambat mergo kokean banyu ke wong Jawa. Ngene mboten? Wah, udan meneh bar disemprot udan meneh. Bar disemprot udan meneh. Ngene mboten? Regane larang banyune ya ongel. Nek lep kudu nganggo diesel, kudu nganggo duit. Ngene mboten, Pak? Nah, makanya kenapa kita sampaikan Pak, kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas. Ngene mboten, Pak? Yang namanya tanaman, binatang itu sama Pak. Jenengan ngingu mendo, ngingu sapi. Nek jenengan ngene ngopeni kemrungsung ya sapine melu ke brungsung Pak. Ngene mboten? Sama dengan tanaman apapun yang jenengan tanam. Oke. Yang pertama adalah olah lahan Pak. Karena Indonesia ada 2 musim. Sering sekali petani terjebak karena mungkin dia melihat di YouTube, belajar di Mbah Google. Gitu Pak. Terus bicara atau minta tolong dari 1, 2, 3 petani. Gitu Pak betul. Yang jelas Pak, yang namanya petani punya versi, punya SOP, punya pengalaman, punya apa istilahnya, punya pemikiran, itu nggak mungkin sama Pak. Sampai sekarang ini Pak, sampai detik ini Pak. Sampai sekarang ini, sampai detik ini Pak, saya mempersatukan petani di Kabupaten Sleman aja sudah susahnya luar biasa Pak. Salah satunya itu Pak. Karena apa? Saya sering terjadi Pak kalau di musim penghujan, ketika saya jual cabai, ada petani ikut jual cabai. Ya saya oke. Wah, gurku kena pakai. Yang satunya jawabnya mudah Pak. Oke koncone. Gitu betul. Nah, terus ada lagi datang Pak, satu ibu-ibu. Saya masih ingat itu Pak. Ketika saya terinspirasi, terpanggil hatinya Pak. Ada ibu-ibu jual cabai Pak pakai kantong plastik. Kresek lah bahasa Inggrisnya gitu. Bahasa Inggrisnya itu tas kresek. Padahal tanduran 1000 meter. Kalau kita hitung populasi 1600 atau 1500 batang. Gitu betul. Kalau jarak tanam 60 kali 60, ketemunya per 1000 meter 1450 batang. Gitu betul. Dengan populasi seperti itu, dia jualnya pakai kantong kresek Pak. Nah, ada lagi yang nanya, panen Bu, angge Mas mau sak meter, mergo kathah sing layu. Lah, yang satunya lagi juga jawabnya juga nyantai. Orang deweki. Gitu betul. Disitulah saya tertarik saya terpancing. Gitu betul. Dengan jawaban seperti itu berarti orang itu tidak mau akan berubah. Saya yakin itu. Akan membiasakan. Gitu betul. Bahasanya nopo? Halah nek udan ndelok yang mesti kena patek. Gitu betul. Gitu betul Pak. Kata adalah doa. Gitu betul. Mulai dari sekarang kita belajar bersama-sama Pak. Apa yang pernah saya alami, apa yang pernah saya praktekkan dengan Pak Endi, bahkan Mas Awang juga tahu persis dalam arti gini Pak. Yang pertama kita siapkan mental kita adalah kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas.
Ojo dumeh ora balik modal, ojo nesu esuk mau nandur meneh. Ini betul. Banyak sekali terjadi seperti itu, Pak. Apalagi sekarang lagi ngetren, Pak. Pensiunan polisi, petani nandur lombok. Pensiunan tentara, petani nandur lombok. Lombok itu di hortikultura itu paling ngetren, Pak. Ini betul, Pak. Betul sekali, itu paling ngetren. Pertama yang kita siapkan adalah olah lahan, Pak. Ketika kita olah lahan, kita harus melihat musim, Pak. Kita harus melihat musim. Sekarang kita musim apa? Kita mau menghadapi musim kemarau atau kita mau menghadapi musim penghujan? Gitu betul, Pak. Itu yang pertama, kita harus melihat musim. Karena apa, Pak? Kalau yang namanya mau pengolahan lahan dengan berkaitan dengan musim yang akan kita hadapi, kalau kita yakin dan tahu, insya Allah, Pak. Itu pertama, Pak. Terus yang kedua, pupuk yang kita pakai. Oke. Karena apa, Pak? Kalau di musim kemarau jelas semua tanaman membutuhkan nitrogen tinggi. Gitu betul? Nah, tapi kalau di musim penghujan, air hujan udah sendirinya membawa nitrogen yang belum terurai, yang belum termasak. Gitu betul? Sering terjadi, Pak, musim penghujan pakai kotoran. Nenek wong Jawa ngarani pupuk kandang. Gitu betul? Pakai kotoran kandang sapi, pakai kotoran kambing yang belum terfermentasi. Padahal, Pak, yang namanya di musim penghujan, walaupun dia sudah terurai, kalau kita terlalu berlebihan atau terlalu banyak menggunakan pupuk atau kotoran kandang, itu akan membunuh. Kenapa, Pak? Karena pupuk itu akan mengikat air dengan kuat. Gitu, betul, Pak. Terjadi, Pak, tetangga saya mau hujan, berapa kol turun. Aku harus cari kue Kang Slamet, saya inginin, saya enggak terus lama, saya malah senang. Begitu dia menurunkan pupuk berapa rit, sama sekali nggak pakai apa-apa, Pak. Hanya menggunakan kapur dolomit 40 sak, Pak. Tidak ada pupuk dasar, tidak ada kimia dasar, Pak. Saya hanya untuk testimoni aja. Jadi kalau saya inginkan aku rapopo, aku tak aku pupuk. Bahasanya itu, Pak. Karena apa? Kita butuhkan adalah kalium fosfat yang tinggi. Gitu betul. Karena apa? Air hujan itu sudah membawa nitrogen yang belum terurai atau yang belum termasak. Jadi yang kita butuhkan untuk olah lahan di musim penghujan, usahakan pupuk yang tidak mengikat air. Itu, Pak. Usahakan pupuk yang tidak mengikat air. Kenapa? Lah benda dina udan arep buang banyu wis kongelan. Gitu betul. Kok banjune leboke ning mangkok ora gelem masak. Itu salah satunya itu, Pak. Penyebab dari pertama. Mungkin jenengan punya pengalaman musim hujan nandur nganggo letong wedhus atau letong sapi seperti apa? Mungkin tingkat kelayuannya. Nah, wis kono patek wangele pol ngeyel. Gitu betul, Pak. Sedikit diwatur ngesuk disemprot jedul meneh. Gitu betul, Pak. Sedikit diwatur meneh ngesuk disemprot jedul meneh. Gitu betul. Nah, dikandani pateke yo ngeyele pol-polan. Gitu betul. Satu kali mungkin dalam 1 minggu 1 kali layu. Gitu betul. Nanti di 2 minggu 3 minggu lama-lama jenengan motesi wit lombok ning ngisor gedang wiridan. Lombok ijo payu piro, lombok ijo payu piro. Gitu betul. Itu sering terjadi seperti itu, Pak. Oke, makanya kita di malam hari ini monggo kita buka diskusi, buka tanya jawab, karena kita sifatnya adalah belajar. Terus yang dibutuhkan paling utama selain pupuk, yaitu kalsium, Pak. Yang dibutuhkan paling urgent itu kalsium, Pak. Kalsium misalkan New Jawa banyak sekali merek dagang ya, ada Kalha, ada yang lain-lain. Kalau kita membutuhkan 1000 meter, kalau untuk dasaran kan nggak mungkin kita membutuhkan 1 dus, Pak. Gitu betul. Nah, untuk pengganti itu ada, Pak. Karena ini untuk dasaran, bukan untuk perawatan, untuk pengocoran. Kita menggunakan kapur dolomit. Gitu betul, Pak. Kalau saya pribadi, Pak, kalau nggak kapur dolomit, kapur mil, Pak. Kapur yang buat ngaci, mil bangunan. Jadi bukan kapur tohor atau kapur jet. Itu kan kapur yang udah dibakar, khusus untuk bangunan. Kan banyak sering terjadi petani menggunakan itu, Pak. Oke, di musim penghujan aman. Tapi ketika musim kemarau tanahnya pasti akan keras. Gitu betul. Karena apa? Pupuk atau kapur yang sudah
didesain sedemikian rupa untuk petani, ya untuk petani. Tapi kalau yang untuk bangunan, ya untuk bangunan. Tapi kalau jenengan mau coba silahkan. Karena banyak sekali terjadi Pak. Ketika musim kemarau, tanahnya keras. Boro-boro kok gejub bro, gajul wae produk dengkulmu. Betul itu Pak, sering terjadi. Karena apa? Karena sudah punya pasangan masing-masing Pak. Kalau kamu tohor, kapur bakar, pasangannya kan gesik sama semen. Gitu betul? Itu Pak. Nah kenapa? Kita dituntut, diwajibkan urgent pakai menggunakan kapur dolomit. Jangan kertas betul Pak, manfaatnya kapur dolomit. Jangan-jangan kaya tetangga kelompok tani gini kula Pak. Aku mau tiru-tiru jare kok nganggo kapur dolomit yang nganggo. Manfaatnya apa? Alambuh, sing penting tuku. Gitu betul, kertas betul Pak manfaatnya. Nah, oke Pak. Manfaat dari kapur dolomit yang pertama adalah menetralkan tanah Pak. Mengendalikan pH. Oke, mengendalikan kelembaban, mengendalikan keasaman. Karena apa? Musim penghujan jelas. Ketika tanaman terkena air hujan pasti akan basah. Nah, ketika basah akan muncul keasaman tanah, akan memunculkan lagi kelembaban. Gitu betul. Nah, dengan 3 faktor itu, yang namanya jamur patogen itu senang sekali, Pak. Gitu betul. Yang namanya jamur patogen di dalam tanah itu senang sekali. Yang namanya hama juga senang sekali Pak, karena lembab. Kalau tak tangan, jenengan sami nek panas kenteng-kenteng tengah-tengah ngalas, boten riuk kuat boten Pak sedina. Boten kuat to Pak. Mesti golek serut gedang karo ngombe teh wah kemudian. Gitu boten. Sama dengan hama. Itu Pak, manfaat dari kapur dolomit. Hal kelihatannya sepele, tapi manfaatnya luar biasa Pak. Nah untuk dosis atau takaran, kalau dosis untuk takaran, kalau mengikuti acuan pertanian, jenengan cek pH tanahnya dulu, oke. Tapi kalau jenengan tidak ngecek pH tanahnya, ya kayak tukang bangunan, pakai ilmu kira betul. Wah kira-kira lurus, barang mau dipondasi, lodo ngawal kayak udah sidik ora apa-apa, gitu betul. Karena pakai ilmu kira. Jadi kalau pakai ilmu kira-kira, kalau saya Pak, per 1000 meter minimal 30 sak. Per 1000 meter seminimal 30 sak dengan kemasan 15 kilo. Kalau nggak salah harganya sekitar 6.000 atau 6.500 gitu. Tapi kalau yang 25 kilo, saya butuhkan 20 sak. Semakin banyak kapur dolomitnya, semakin bagus Pak. Karena apa? Satu, mengendalikan pH. Terus yang kedua, mengendalikan kelembaban. Yang ketiga adalah keasaman. Itu Pak. Terus yang ketiga Pak, diolah lahan. Yang ketiga, yaitu gunakan pupuk yang kandungan fosfatnya tinggi. Ojo dumai udan malah ngangge urea, nganggo ZA, ya sama aja bunuh diri. Karena apa? Itu kandungan nitrogennya sangat tinggi. Jadi yang gunakan pupuk yang kandungan fosfatnya tinggi. Contoh Pak, saya nggak iklan nyusul Contoh merek dagang itu ada Vertifos, ada Biofosfat, SP36. Ini alhamdulillah boten subsidi, Nah, biar kan pupuk Jokowi sekarang nggak bisa Pak. Pupuk Jokowi hanya urea dan fosfat. Gitu betul. Itu salah satu contoh itu Pak. Ada Vertifos, ada Biofosfat, ada SP36. SP36 dari Petrosi ada Pak, keluar, tapi jangan kaget karena harganya premium. Kalau dulu kita nebus di kelompok tani hanya 100 sekian, gitu betul. Kalau sekarang 430 Pak, per 50 kilo. Itu kandungan fosfatnya tinggi. Itu yang pertama yang kita butuhkan. Terus untuk tambahan yang lain, monggo. Dengan biasanya pakai apa? Yang penting satu, nitrogennya rendah. Mungkin pakai Polska subsidi bisa, pakai NPK 1616 bisa. Nek duit oke gitu, harganya itu ya. Saya pupuk Sultan gitu Pak. Kalau saya mending, kalau tidak ada Polska, saya gunakan Vertifos tunggal Pak. Jadi saya tidak tambahin apa-apa lagi. Hanya kapur dolomit, pupuk kandang. Kalau pupuk kandang usahakan kotoran ayam potong atau ayam petelur. Kenapa? Satu, dia menyerap air.
Bukan mengikat air loh Pak, dia menyerap air. Jadi ketika hujan setiap hari hujan besar, dia akan menguap Pak. Bisa dibuktikan Pak di lahan nanti. Dia akan menguap dan dia akan menyerap air. Itu. Tapi kalau kita menggunakan kotoran sapi atau kotoran kambing, justru ketika hujan turun, dia akan mengikat air. Itu Pak. Bedanya di situ sama-sama kotoran Tapi kalau petani pada umumnya kan bilangnya pupuk Dan mulai hari ini malam ini Pak, tolong dibedakan antara kotoran dan pupuk. Yang namanya pupuk atau kompos itu kotoran yang sudah difermentasi. Jadi kalau dari kandang ke lahan itu masih kotoran Pak. Satu, jamur patogen atau jamur negatifnya itu banyak sekali Pak. Terus kandungannya banyak sekali di situ, tidak bisa diserap, bisa dimanfaatkan, tapi proses lama. Jadi tidak instan. Misalkan ada zinc, ada mangan, ada kalium dan lain sebagainya, itu bisa diserap oleh akar, tapi menggunakan proses yang lama. Tidak seketika. Tapi kalau yang sudah bentuk kompos, yang sudah difermentasi, itu cepat diserap oleh akar atau tanaman. Bedanya juga di situ. Jadi kalau di musim penghujan, usahakan kotoran itu dari ayam potong atau ayam petelur. Di samping dia menyerap air, kita punya kelebihan juga Pak. Kotoran itu proteinnya tinggi. Betul Pak. Apalagi kalau dari ayam potong atau ayam petelur. Karena Pak, kalau dari ayam petelur harus dipacu tiap hari dia petelur. Betul. Proteinnya harus tinggi. Ayam potong 30-35 hari harus panen. Betul. Proteinnya harus tinggi. Di situ Pak. Itu yang keempat. Terus yang kelimanya, biasanya pada umumnya petani ketika tutup tanah, tutup mulsa, winies ning buri. Betul Pak. Tutup mulsa seminggu seblok tanduran, seminggu mumet golet sulaman. Betul Pak. Nah, itu dimanapun terjadi seperti itu Pak. Kalau punya saya Pak, begitu tutup mulsa 5 hari setelah tutup mulsa, saya baru bikin benih Pak. Ya, caranya untuk menyiasati biar tanah itu lahan itu tidak tidur, tanami sawi Pak, tumpang sari, sawi, daun loncat dan lain sebagainya. Nanti ada pelajaran lagi untuk manajemen kayak itu Pak. Kalau toh misalkan tidak ditanami sawi apapun, tidak masalah Pak. Nanti kalau tetangga bilang, wah sukete dang tungkul lemu. Kalau bagi saya, kalau tumbuh rumput subur, saya lebih senang. Kenapa? Berarti tanah itu sudah subur. Betul. Nah biasanya umumnya petani tutup mulsa agak-agak benihnya datang, seminggu tandur ceblok, seminggu mumet golet sulaman. Betul. Kenapa Pak? Kok bisa seperti itu Pak? Tanah itu habis dirusak Pak. Pak? Zeolit dan humusnya pasti akan rusak. Betul Pak. Saya nanam 18 beki, hanya sulam 3, paling banyak 7 Pak. Alhamdulillah bukan alum Pak. 1, dimakan ular. 2, blekicot. 3, respoh. Nah ini bahasanya kalau betul atas Nah respoh niku yang tidak ada cangkangnya, tidak ada rumahnya, dia bentuk rupanya hampir kayak tanah. Ketika dia di dalam tanah kayak tanah, tapi ketika dia jalan biasanya telutuh getahnya dia itu bentuk jalan. Itu respoh Pak. Nah, kenapa Pak? Karena humusnya baru aja rusak, sirotnya baru aja rusak. Ketika kita memaksakan untuk menanam, saya yakin tanaman itu tidak akan nyaman tumbuhnya. 1, penguapan dari tanah, panas tanah, itu betul Pak. Penguapan dari panas sinar matahari. Kalau kita memaksakan biasanya sedikit nyincin, betul. Berkulon kuning niku gitu, agak coklat niku esok rong dina lebih dengku, betul. 5 dina lebih garing, betul. Biasa terjadi seperti itu. Ini bahasa petani bahasa Inggrisnya kejosan, betul. Ini bahasa Inggrisnya petani kejosan, ini bahasa kulo
Berarti kowe buru-buru nanam. Karena apa? Karena jelas uap panas dalam tanah belum keluar total. Kita memaksakan untuk nanam. Itu salah satunya itu, Pak. Tetapi kalau kita, kalau kita tidak buru-buru nanam, habis tutup mulsa, kita baru pesan benih. Bukan pesan benih jadi, Pak, pesan benih mulai dari benih. Berarti kita nunggu di semai, Pak, Berarti kita nunggu 25 atau 27 hari. Kita tenangkan tanah itu. Saya yakin 20, 25, 27 hari kita biarkan lahan itu. Satu, kondisi tanah tenang. Ini betul. Kondisi humus, zeolit, bakteri-bakteri yang di dalam tanah, saya yakin berkembang biak dengan tenang. Ketika kita tanam, saya yakin karena lahan atau tanah bedengan, bahasanya kayak bedengan atau lahan kita sudah tenang, sudah nyaman, saya yakin tanaman itu akan tumbuh dengan nyaman. Gitu betul. Sama ketika kita bicara bedengan, kita bicara lahan, kita bicara dalam rumah, Pak. Gitu betul. Pertama jenengan bikin rumah yang jenengan siapkan apa? Pondasi nih. Gitu betul. Kuatkan di pondasi dulu. Setelah kuatkan di pondasi, baru jenengan naikkan untuk bikin rumah. Gitu betul. Nah, jenengan buru-buru bahasanya rusak-rusuk, selak artigoni, urung dilepo, urung di keramik bahasanya ya pasti berantakan ya pecah. Gitu, Pak. Pelaku sidik tidak nyenggol londo. Gitu betul. Karena apa? Posisi belum rapi. Tapi kalau posisi sudah rapi, sudah nyaman, jenengan kok ngalas, kesel, jagong neng kursi, ubeh teh kemudian dalam dhuwur yo leha-leha. Gitu betul. Saya yakin hati jenengan akan merasa nyaman. Gitu betul. Itu yang perlu dipelajari betul, Pak. Karena sering terjadi kesalahan petani sendiri tapi tidak mengakui kesalahannya. Si disalahkan apa? Wah, kaya gaya penjualan yang kono bibitnya rapi. Gitu betul, Pak. Wah, pendak tuh gaya pesen pinin yang kono wah mati nih. Gitu betul. Si disalahkan mau liom nah, gitu betul. Itu sering terjadi seperti itu, Pak. Dimanapun, gak di Jogja, gak di Bantul, gak di Sleman, gak di Magelang. Pasti petani ngerasa bener, ngerasa apike sing disalahke wong liya meneh. Itu, Pak. Petani pangan, petani hortikultura sama, Pak, kasusnya. Gitu mboten. Nah, karena ini kan konteksnya petani hortikultura cabai ya, Pak. Nah, setelah kita biarkan kita tanam, kita tanam di usia yang betul-betul sudah siap tanam 25 atau 27 misalkan, Pak. Setelah kita tanam, kita selesai, ibarat kita tanaman dari 0 HST, 0 hari setelah tanam, untuk perawatan berikutnya, kalau saya menggambarkan adalah itu anak saya, Pak. Karena apa? Tanaman cabai adalah makhluk hidup. Kita juga adalah makhluk hidup. Gitu betul. Beri kasih sayang, beri perawatan yang terbaik. Gitu betul. Ini kadang petani bar ceblok, wah tak tinggal gledik. Isu newaye metu, nerek gore larang, tanduran nerek, klipah-klipi. Gitu betul. Itu sering terjadi di situ, Pak. Gitu betul. Nah, setelah kita tanam, apa yang pertama kita kasih? Ini sering terjadi, Pak, di mana-mana. 7 hari nanti terus kocor ultrada, kocor MTK. Gitu betul. Kalau tak tangkat, Pak, bayi lahir tuh dicokoli gedang godhong kolu mboten, Pak. Gitu mboten. Mancobi. Bayi lahir cokoli kacang godhong kolu mboten. Sama dengan tanaman. Ono sing dhuwur dhisit mergo jarene kaya mangane rakus menang pupuke. Ono sing kutheten, ha kaya mangane kahine kok kalah karo pupuke. Gitu mboten. Itu yang salah petaninya, ini sih disalahkan tandurane. Gitu betul, Pak. 7 hari kocor NPK, 20 hari, 25 hari banyak yang alum salahkan tandurane, salahkan penyomene. Petani ini rumongsone ora salah karena apa? Wis kelangan duit nggo tuku pupuk. Gitu betul, Pak. Jadi setelah kita tanam,
Yang pertama kita pikirkan untuk perawatan adalah imunitas antibodi. Gitu betul. Bikin tanaman itu sebagaimana tanaman itu sehat, betul-betul sehat. Gitu betul. Kalau saya Pak, 5 hari setelah tanam saya kocor kalsium. Apapun yang saya tanam, 5 hari setelah tanam saya kocor kalsium. Kenapa? Ibarat bayi, nek jenengan sing pun kagungan setri pun kagungan putra, taklet. Ketika bayi lahir yang dibutuhkan adalah ASI yang pertama keluar dari ibu. Gitu betul. Berarti namanya jenengan apa Pak? Imunitas antibodi. Jadi ASI pemberian yang pertama yang terbaik. Ini adalah ASI. Jadi betul gedang godok, betul NPK. Gitu betul. Beri dia kalsium Pak. Monggo, jenengan kalsium mau merek dagang apa Pak? Tapi kalau di musim penghujan usahakan kalsiumnya yang oksid. Apalagi yang ada asam humatnya, itu sangat bagus. Kenapa Pak? Asam humat di samping menggemburkan tanah, di samping menggemburkan tanah, dia mempercepat perkembangbiakan bakteri yang ada di dalam tanah Pak. Itu asam humat. Apalagi sangat penting sekali dipakai di musim kemarau, karena fungsi dari asam humat itu mengikat air. Tapi ketika musim penghujan dia akan membuang, karena yang dia butuhkan adalah secukupnya. Itu kelebihan dari asam humat. Jadi yang kita kasih yang pertama 5 hari setelah tanam kita kasih kalsium. Monggo merek dagang nopo, monggo sanes perusahaan Nah ajeng saja kalian Pak Mas Awang, gitu Pak. Oh saya kan petani Itu 5 hari setelah tanam kita kasih kalsium, yaitu imunisasi. Gitu betul Pak. Imunisasi. Beri tanaman itu sehat dulu. Nah, setelah 5 hari setelah tanam, baru di 7 atau 10 HST, 10 hari setelah tanam, baru kita dikasih nutrisi. Nutrisi yang kandungan fosfatnya tinggi Pak. Kalau di musim penghujan, usahakan kandungan fosfatnya tinggi, kadar nitrogennya rendah. Ini kalau buatan itu Pak, buatan iklan, buatan apa Pak. Ada fosfat yang cair Pak. Itu sangat bagus sekali dipakai di musim penghujan Pak. Ini produknya Mas Awang Saya bukan iklan, bukan apa. Kalau di musim penghujan, usahakan pupuk cair Pak. Yang sesuai kandungannya itu sesuai dengan kebutuhan tanaman. Itu yang pupuknya sesuai kebutuhan tanaman. Nah, karena ini fase vegetatif di 7 sampai 10 hari setelah tanam, gunakan yang fosfatnya tinggi Pak. Kalau misalkan ada golongan nitrogennya, oke, tidak apa-apa, tapi nitrogennya harus rendah. Kenapa? Karena ini musim hujan, nitrogennya tinggi. Lalu air hujan udah banyak bawa nitrogen banyak, tambah pupuk si nitrogennya oke, halo meneh. Si disalahke penyemene meneh, karo tandurane meneh. Ini sering terjadi seperti itu Pak. Usahakan fosfat yang tinggi Pak, karena ini musim hujan. Nah manfaat dari fosfat sendiri nopo Pak? Nah merek dagang mungkin takut Mas Awang mawon Fungsi dari fosfat 1, memacu perakaran, memacu pertumbuhan, memperkuat batang tanaman atau semua bagian tanaman. Itu manfaat dari fosfat. Tapi kalau manfaat nitrogen hanya memacu pertumbuhan, betul. Manfaat dari nitrogen hanya memacu pertumbuhan. Biasanya nek si petani padi pantun, niku biasanya apalannya kan urea, betul Pak. Nah, tandurane ijo royo besok panen di PP di timbang kopong. Ini bahasane ngene kulo bahasa Inggrisnya kapak nikem. Betul. Nah, jadi nek ditraser digiling, oke dedake karo oke berase. Luwih oke dedake. Betul Pak. Nah, itu sering terjadi itu. Di usia 10 hari di usia 7 atau 10 hari kita gunakan fosfat tinggi Pak. Nah, karena ini musim penghujan, kita perkuat menggunakan kalsium Pak. Kalau saya Pak, di musim penghujan, saya lebih banyak menggunakan kalsium daripada menggunakan fungisida. Kalau jenengan sami pikir sehat betul Pak. Nah, jenengan sami imunitas antibodinya kuat, jenengan kudanan, orang perlu tuku bodrek, betul. Boten perlu tuku paramen, boten perlu tuku tolak angin. Betul. Kudanan, pulang bilas dengan air bersih. Betul. Minum teh hangat atau teh panas kemudian. Kalau udah tubuh kita hangat, apa perlu komik Pak? Betul tuh Pak.
Sama dengan tanaman. Kalau tanaman itu imunitas antibodinya udah kuat, nggak perlu kita cari obat. Contoh Pak Edi, Pak.